What's up guys? Selamat datang di podcast kita. Tempat di mana obrolan santai jadi meaningful dan segala hal random tiba-tiba terasa deep. Gue nggak tahu lu lagi ngapain sekarang. Mungkin lagi rebahan, scroll TikTok, atau sekedar cari pengalian dari overthinking lu aja. Tapi yang jelas, lu udah mampir ke tempat yang pas. Karena di sini gue bakal nemenin lu ngobrol soal hidup, struggle, mimpi, sampai hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Tapi sebenarnya penting banget. This is podcast kita. Podcast buat lu, gue, dan kita semua. Jadi siap-siap ya, karena obrolan kita hari ini dijamin bakal relatable banget. Let's get into it. Gue tahu, hidup itu gak selamanya mulus. Ada hari dimana lu ngerasa on fire, tapi ada juga hari yang bikin lu mager total. Kayak lu pengen diem aja di kasur sambil scroll TikTok sampai baterai lu habis. Gue di sini nggak mau ngejudge karena gue tahu rasanya. Tapi gini, lu pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran kenapa gue jalanin hidup ini? Apa sih tujuan gue? Kalau pernah, berarti lu lagi butuh recharge. Sama kayak HP yang perlu di-charge biar nggak mati. Hidup kita pun juga butuh bahan bakar yang namanya semangat. Jadi, yuk kita bahas gimana caranya biar semangat hidup lu nggak gampang hilang. Bahkan di tengah chaosnya dunia ini. Kenapa semangat hidup itu penting? Oke, sebelum kita bahas gimana caranya biar semangat hidup lo balik lagi, gue mau ajak lo mikir dulu, kenapa sih semangat hidup itu penting banget? Analoginya gini, bayangin lo lagi naik gunung, jalanannya nanjak, capek, kadang licin, terus pemandangannya biasa aja. Kalau nggak ada tujuan kayak gue pengen sampai puncak, apa iya lo bakal terus jalan? Kalau lu nggak ada semangat, kemungkinan besar lu bakal berhenti di tengah jalan sambil nanya, ngapain sih gue capek-capek begini? Nah, semangat hidup itu yang kayak tujuan kecil yang bikin kita terus maju, meskipun kita lagi capek banget. Ngomongin semangat hidup, gue jadi ingat suatu kisah keren banget dari Helen Keller. Kalau lu belum tahu, dia ini adalah seorang cewek yang lahir sehat, tapi di umur 19 bulan, dia kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Lo bayangin, hidup tanpa bisa lihat dan dengar, itu pasti berat banget. Tapi yang luar biasanya adalah, dia nggak berhenti di situ. Dengan bantuan gurunya, dia belajar membaca, menulis, bahkan ngomong. Gak cuman itu, dia juga jadi penulis buku, aktivis, dan inspirasi jutaan orang di dunia. Jadi intinya apa? Kalau Helen Keller aja bisa bikin hidupnya berarti di tengah keterbatasan, kita yang punya lebih banyak peluang harusnya bisa dong. Oke, gue kasih tahu tanda lu lagi kehilangan semangat hidup. Sebelum kita bahas cara ngatasinnya, coba tanya diri lu dulu, apa gue lagi kehilangan semangat hidup? Kalau emang iya, gue kasih tahu tanda-tandanya. Yang pertama, lu jadi gampang mager dan gak punya energi buat ngelakuin hal-hal yang bisa ya lu suka. Yang kedua, lu sering banget overthinking, mikirin masa lalu atau masa depan, tapi lupa sama apa yang ada di depan mata lu. Yang ketiga, lu jadi ngerasa gak pede sama diri sendiri, kayak ngerasa apapun yang lu lakuin itu gak cukup bagus. Yang keempat, lu mulai menarik diri dari lingkungan, bahkan dari orang-orang yang peduli sama lu. Kalau lu ngerasain hal-hal ini, tenang, lu gak sendirian. Semua orang pasti pernah ada di fase ini. Tapi yang penting, lu sadar dan mau pelan-pelan bangkit lagi. Nih gue kasih tau tips simple buat balikin semangat hidup lu lagi. Yang pertama, stop sebentar dan tarik nafas. Lu tau gak, kita itu sering banget nge-push diri kita sendiri tanpa sadar. Kadang yang lu butuhin itu cuman pause button. Coba deh, ambil waktu buat diri sendiri. Gak usah mikirin apa-apa, cukup nikmatin momen. Lu bisa meditasi, dengerin lagu favorit, atau sekedar duduk di taman sambil liatin langit. Ini tuh kayak ngasih ruang buat otak lu reset. Yang kedua, coba lu kelilingin diri lu sendiri sama hal-hal positif. Toxic environment itu racun banget buat semangat hidup. Kalau lu punya temen yang hobinya ngejatuhin atau ngomongin hal-hal negatif terus, mending dari sekarang lu jaga jarak dulu. Ganti dengan orang-orang yang suportif, yang bisa bikin lu ngerasa nyaman dan dihargai. Atau kalau lu nggak ada, cari inspirasi deh dari konten positif di media sosial. Serius, vibes itu luar banget loh.
Yang ketiga, hargai hal-hal kecil. Kita sering banget lupa buat nikmatin momen kecil yang ternyata bikin bahagia, kayak ngerasain hangatnya sinar matahari pagi, aroma kopi yang bahkan baru diseduh, ataupun bahkan senyuman dari orang asing. Kadang kebahagiaan itu nggak perlu yang fancy banget, mulai dari hal-hal kecil aja itu udah cukup. Yang keempat, bikin mini goals. Jangan terlalu ambisius, karena kalau target lu terlalu tinggi, lu malah gampang nyerah. Mulai dari hal-hal kecil aja, kayak hari ini gue bakal olahraga 5 menit, atau gue bakal baca 1 halaman buku. Kalau lu berhasil, lu bakal ngerasa puas, dan pelan-pelan semangat hidup lu bangkit lagi. So guys, hidup itu memang gak gampang. Kadang rasanya pengen nyerah aja, tapi lu tahu nggak? Semua orang hebat yang lu lihat hari ini juga pernah ada di titik terendah mereka. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka terus maju meskipun pelan-pelan. Semangat hidup itu bukan berarti lu harus selalu happy atau selalu kuat. Kadang semangat itu cuma soal bangun pagi dan coba lagi. So, mulai hari ini yuk kita coba lebih baik lagi, sekecil apapun langkahnya dan apapun usahanya, lu harus hargain itu. Thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai akhir. Ingat, hidup lo itu berharga dan lo itu gak sendirian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay strong, stay yourself, and keep shining. Genji, peace out.